Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini gue kebetulan lagi ada di kantor gue di Stance Lab. Nah, gue mau cerita singkat aja. Sorry buat teman-teman subscribers gue yang belum begitu banyak. Tapi gue 2 bulan ini belum sempet upload lagi karena gue sibuk dan gue juga lagi cari mainan baru. Karena 86 gue udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain dan gue planning untuk jual sebenarnya, tapi belum laku. And then gue decide untuk ngambil mainan baru. Ada mainan A dan B. Tadi gue pilih antara satu di antara dua, tapi ternyata gue ambil dua-duanya. Jadi intinya gue akan ngebangun tuh mobil yang proper. Ini mobil akan jadi track car dan untuk display produk juga, dan juga tetap enak buat daily dan nongkrong-nongkrong. Oke? Kayak gimana detailsnya? Let's check this out. Oke teman-teman, jadi kalian masih belum tahu nih ya mobil yang gue beli itu apa. Jadi gue akan reveal satu mobil dulu, satu lagi nanti akan ada di projectnya Stance Lab, itu yang akan gue bangun sama Lucky sebagai drift car. Nah ini sebagai race car. Ini agak unik, mobilnya mobil Jepang, rear wheel drive. Suka banget ada nongol di base motoring, karena gue pas lagi PSBB kemarin nontonnya base motoring mulu. Kebayang-bayang, wah bawa mobil manual seru banget. Taku-chanはこの混戦を利用して S2000 ネオバのグリップを生かす A スペック。S2000 もう来ちゃったよ。とコースもオフ。危ない危ない危ない。お父さんはみ出してますよ。バトルは2周目に突入。スタートで遅れていたインテアルも。Kita jalan, kita sekalian lihat mobilnya, dan Lucky mungkin akan ngejelasin sedikit tentang engine-nya, apa ya, anatominya tuh kayak gimana. Nah, kita buka dulu deh. Yuk. Black. Tada, inilah mobilnya. RX-8 termurah se-Indonesia, manual ya kan. Dan tapi ya kalian bisa lihat ya kondisinya emang setengah bahan, ya ada karat, ada ya catnya begini adanya. Kemarin gue udah sempat beresin beberapa lah ya, engine-nya sempat, ini kan mesinnya panas banget, jadi gue sempat ada problem di cooling system, tapi udah gue beresin. Nah terus gimana nih Luk, kalau rotary engine tuh gimana sih Luk? Gue perlu buka nggak? Buka aja kali. Buka aja ya. Kita buka aja ya. Oh, ini papannya. Nih Lucky jadi pak guru nih, jadi dia. Nah, biasanya kan kita ngelihat mesinnya kan sampai di sebelah sini. Terus udah gitu ada radiator segala macam, tapi mesinnya cuma ada di belakang sana. Nah, kecil banget. Kecil banget di ujung sebelah situ. Nah, biasanya kalau misalkan yang kita biasa rotating assembly itu ada yang namanya, gue udah siapin dulu ya. Banyak banget nih yang mesti disiapin. Ada pair clap, ada clapnya, ada businya, ada clap untuk exhaustnya lagi, ada piston. Ini rotatingnya tuh banyak banget gitu. Nah, kalau mesin rotary itu cuman ada lubang di sini untuk intake, ada lubang satu lagi untuk exhaust. Sisanya rotating assembly yang tadinya dilakukan sama pair clap sama clap itu udah nggak ada semua. Cuman cukup pakai si rotornya doang satu. Jadi bakar langsung buang. Jadi nggak ada pergerakan di atasnya lagi, itu jadi simple banget. Jadi sebenarnya honestly speaking, rotary system tuh malah sebenarnya lebih efisien ya. Jauh lebih efisien. Dan itu banyak lebih dipakai teknologinya di penetrasinya, kayak di roket, di pesawat. Iya, aviator. Jadi kayak mesin pesawat yang baling-baling, nah itu dalamnya rotary gitu. Tadi kemarin kayak kita sempat lihat ya yang seginya 5. Seginya 5. Ini kan rotary kan kalau 3. kita di mobil, makanya di Mazda ini banyak banget segi-segi 3 gitu. Di kap mesin, di jok. Nah itu karena dia ngasih tahu rotary itu bentuknya segitiga gitu. Oke Luk, terus apalagi nih Luk yang orang awam belum tahu nih? Ya selebihnya kita ngerasa kayak di luar mesin ya, kan kita pikir oh mesinnya enteng banget nih mobil, kayak entengan, tapi di bawahnya kan harusnya kan kesannya kayak nggak enak, keras. Tapi surprisingly mobilnya tuh enak banget dan lembut. Yes. Jadi untuk handlingnya sendiri, kita untuk kita bisa buat prediksi mobilnya arahnya kemana, jelas gitu bener. Dan nyaman, kita nggak nyangka oh ini mobil ternyata nyaman banget ya. Dengan harga yang
sebegitunya. Seharga yang segitu. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Kekurangannya Nortari cuma satu, panas. Iya, panas. Nah, That's why kemarin gue sempat nih ngalamin mobil bisa lah lari sampai 220 km per jam no problem. Cuma masalahnya gue sampai sempat share ke Lucky, radiatornya tuh sampai sampai boiling, airnya mendidih. Ternyata kemarin gue baru habis servis radiator dan ganti selang-selang, emang ada problem di radiator, dan gue tambahin lagi extra fan biar apa ya, cooling sistemnya tuh biar lebih aman lah, karena juga nanti kan kedepannya ini mobil akan dipakai untuk track day, untuk sentul. Jadi emang cooling sistemnya masih dibenerin. Jadi gue tambahin lagi fan dari depan yang untuk ngedorong, dan yang radiator fan radiator yang lama tetap buat ngebuang. Tapi rencananya ini akan gue ganti jadi kap karbon yang bolong-bolong, jadi udaranya kebuang gitu loh panasnya. ya soalnya di sini udara yang masuk tuh mandek aja di sini ke bawah, bukannya yang harusnya flow-nya langsung terus kayak pada umumnya lah. Benar. Ini kehalang di sini ada aki, ada air intake. Nah ini kita akan coba hilangin semua supaya anginnya bisa lebih plong. Iya, jadi nanti gue akan ganti ini jadi open air filter, jadi cold air lah ya, cold air. Jadi filternya di dalam sini nggak kepengaruh sama panas mesin. And then gue bakal relocate akinya itu gue pindahin ke belakang. Jadi bener-bener kipas radiator yang di sini akan bener-bener ngebuang angin, ngebuang hawa panas, dan kebuang lagi dari kap mesinnya ngeplong keluar. Jadi hawa panasnya bener-bener keluar. Biar performance-nya tetap terjaga, tetap enak. Dan juga nih mobil tadinya busuk banget, dia kan kayak ada firewall-nya. Nah penyakitnya Mazda RX-8, firewall-nya kalau udah lama itu udah kayak buluk banget lah. Akhirnya gue suruh anak buah gue untuk copotin semua ya, jadi much better. Terus nih tadinya juga ada kayak cover, gue copot, ini gue repaint ulang biar lebih bagus lagi. Tadi ya ada karat macam-macam, ini udah much better. And then yang tadinya waktu gue ambil kaca filmnya tebel banget, gelap banget, akhirnya gue kletekin semua. Interior yang penting utuh, cuma kita beresin aja, bersihin. Tadinya ada audio, gue cabut semua audionya karena gue nggak ke situ. And then velg tadi ya ring 20, ini gue ganti pakai RPF ring 18. Ini pakai SX2 bannya, semi slick, jadi emang udah ready untuk track day. Gitu. Oke, nih sekarang gue akan lanjut ke tempatnya Om Koko Prabus, bengkel Prabus bersama Lucky untuk relocate aki dan pasang cold air intake. Oke? Let's join us. Kita sudah sampai di bengkel Prabus. Jadi ternyata gue juga baru tahu nih, bengkel Prabus itu nggak cuma kita kira kan untuk koleksinya dia sendiri, beliau sendiri. Ternyata beliau juga menerima untuk service dan customize. Contohnya kayak gue nih, gue mau pasang cold air intake sama relocate battery ke belakang supaya yang kayak tadi kita bilang cooling sistemnya biar lebih legaan gitu. Ntar Lucky coba bisa jelasin. Gimana lo? Nih jadi kan radiator sekarang kan ada di bawah nih posisinya. Jadi kalau begitu ada sedikit hambatan ya, entah itu kotor, entah itu kipasnya nggak jalan atau apa, jadi panas dari aspal tuh naik ke atas. Nah dia supaya nyedot udaranya itu bisa lebih free gitu. Jadi semua box ini sama akinya mesti dihilangkan supaya anginnya tuh bisa tembus sampai ke dalam ruang mesin. Bablas. Gitu, bablas. Jadi terus itu gunanya juga pasang air filter ini dan apa namanya intake-nya agak ditaruh di posisinya agak di depan sini nanti. Iya, cold air. Kan? Agak di depan sini supaya nanti udara seger dari depannya itu bisa langsung masuk ke intake tanpa harus ngelewatin radiator dulu. Betul. Soalnya kalau habis lewat radiator kan pasti anginnya anget. Nah kita mau tuh udara seger gitu kan, kita ngirup udara seger kan lebih fresh, lebih enak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita di mobil kalau ketemu temperatur tinggi, otomatis timing pasti nge-retard, ya kan? Karena dia kayak biar safe gitu loh. Nah makanya biar kita ngindarin itu, gue sampai bela-belain pakai filter BMC ini, original made in Italy.
Nanti gue mau taruh di sini, terus habis itu pipingnya direct langsung ke throttle body. Jadi di pipingnya pun nanti gue akan kayak balut kayak anti heat gitu biar nggak panas. Jadi biar mengurangi resiko timing yang retard, karena hopefully Sentul cepet buka. Jadi gue pengen ngetes di mobil gitu loh. Dengan yang penting cooling system udah beres, intake juga udah pakai open air, udah relocate battery ke belakang ke bagasi, dan juga nih suspensi dan rem masih standar. Jadi gue pengen tahu nih lap time-nya tuh berapa ya kan. Mesin sehat, ini sehat. Yang penting udah sehat, cooling system udah oke, gas Sentul langsung. Hopefully Sentul cepet buka. Masalahnya nggak buka-buka. Habis di aspal kemarin. Oke, let's see how it goes. Begitu nanti udah jadi, gue akan update lagi. Oke, thank you for watching my video. See you next vlog. Bye-bye.